Tete mungkin seperti apa ini kan udah mau menjelang ini deg-degan nggak sih Teh? Ya bismillah aja pokoknya, kan yang penting udah ikhtiar, udah usaha, yang mudah-mudahan hasilnya juga seperti yang diharapkan. Ini kenapa sih akhirnya terjun ke dunia politik? Apa yang menarik dari dunia politik? Sebenarnya sih ini ya dunia kalau depannya mana ini ya ini kan dunia baru juga gitu, sambil merambah gitu. Sebenarnya sih mungkin didengarnya klise tapi ya memang pengen ada manfaatnya lah gitu kan, kita di umur ini pengen ada pencapaian hidup pastinya, pengen ada manfaatnya gitu, keluar dari comfort zone gitu ya. Ini mah ikhtiar aja, tujuannya kan yang penting baik ya. Kalau terpilih alhamdulillah, yang penting kan udah ikhtiar, udah usaha. Kalau enggak juga mungkin Allah punya rencana lain. Alasan sampai akhirnya berani Iya. tetap di dunia ini yang meyakinkan. Ya itu tadi, jadi keluar dari comfort zone udah gitu kan, sempat beberapa kali sebelum memutuskan untuk masuk dan terjun ke dunia politik itu beberapa kali ikut ke daerah yang akhirnya jadi dapil saya gitu. Terus saya lihat ternyata banyak banget gitu, maksudnya masyarakat di Indonesia itu yang masih sangat jauh terbelakang. Jadi hal-hal yang menurut saya itu sepele, ternyata buat mereka itu adalah suatu hal yang besar, suatu hal yang sangat bermanfaat dan bermakna gitu. Jadi di situ saya ternyata baru terbuka gitu loh pandangannya gitu, karena ternyata banyak hal yang saya baru belajar, saya baru tahu gitu, gimana sih kayaknya tuh tergerak aja gitu, pengen bantu lah istilahnya, kayak ya mungkin dari hal yang paling kecil sampai apa yang bisa saya lakuin. Mungkin enggak semua nanti saya bisa ngasih yang gimana buat mereka, tapi paling enggak kan yang penting pokoknya niat sama tujuannya aja. Bisa apa visi misinya untuk ke depan bagi rakyat, dan apa tanggapannya tentang dunia politik yang kejam? Iya, Seperti apa? kejam. Makanya sekarang itu stigma politik kejam itu kan sekarang lagi mulai dikikis ya. Jadi gimana kita itu berpolitik itu santun, Iya, langsung. selalu bisa kanan kiri. Sekarang kan lagi lebih seperti itu. Iya. Nah mungkin dengan anak muda, dengan adanya wajah-wajah baru, dengan pemikiran yang lebih terbuka, open minded gitu, mungkin kita bisa hilangin stigma politik itu kejam. Bisa kan lagi, maaf sebelum ini kan lagi ramai tentang apa pencucian uang, dan ini juga ya, apa menyasar ke Raffi Ahmad tentang adanya TPPU pencucian uang. Nah ini gimana tanggapannya? Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi mulai panas lah ya gitu, jadi ada aja berita-berita. Berarti itu udah resiko ya, misalnya ibarat kayak banyak berita-berita, Iya. mungkin keluarga lah. Ya sebenarnya kan kalau misalnya berita anak buruk ya, politik gitu ya. tuh kalau berita sih dari dulu juga berita mah ada aja ya, mau itu di politik, mau itu di dunia hiburan, entertain. Even kalaupun kamu bukan siapa-siapa, ada orang yang nggak suka, ada aja orang yang nggak suka atau berita buruk, itu mah semuanya resiko. Kalau misalnya mulai dikenal orang, udah pasti juga ada resiko yang suka sama enggak gitu aja. Jadi itu mah ya di mana aja lah, bukan di politik. Tapi bisa Tapi melihat siapa yang tanggapan dari AA seperti apa? Iya. Maksudnya cerita ke keluarga? Kenapa nggak nanya aja langsung kayaknya gitu. ya, tapi kalau tanggapan keluarga tentang ini Kalau mau tahu sih, kalau misalnya mau nanya langsung tanya aja ke Arafinya. Kalau aku menjawab sesuai porsi aku ya. Jadi kalau memang mau nanya tanggapan Arafi silahkan tanya ke orang yang bersama. tapi itu akan merusak nama baik keluarga besar nggak ketika ada Kalau menyasar? memang bersalah itu merusak, kalau enggak kan enggak. Itu aja. Kira-kira orang yang bertanggung jawab harus dikejar nggak, yang menyebarkan isu kalau Ya Mas aja TPPU? deh kejar, silahkan. Gitu, udah terima kasih ya. Ya, lagi. Terima kasih. Aku teh. Terima kasih. Ayo. Aduh, aku mau tips kurus deh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.